Mahfud MD ungkap kunci terbongkarnya kasus korupsi di Pertamina tak mungkin terjadi jika tanpa izin presiden. Nah, dengan statement ini ada yang paham atau mungkin ada yang gagal paham? Karena banyak orang yang sengaja menggiring opini seolah-olah dikatakan bahwa korupsi ini atas dasar izin dari presiden. Nah, kan lucu gitu. Karena akhirnya di sini banyak yang berkomentar tidak sesuai dengan caption. Salah satu contoh seperti ini, berarti izin Jokowi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sumber Politik Terbaru. Oke, mari kita saksikan parodi kocak para koruptor-koruptor kali ini. Dan Mahfud MD puji Pak Presiden Prabowo Subianto tentang kasus Pertamina ini. Oke, tanpa berlama-lama mari kita saksikan videonya. Parah, ingat ya semuanya, ternyata Pertamax adalah Pertalite tanpa ngantri. Ini kasus yang bersejarah, kasus koruptor yang bersejarah. Cik, diri Pak Joget tuh bersama DJ Contelong. Yang upload yang Pertalite dan video. Dan akhirnya para kekesalan para pengguna Pertamax terbayarkan karena 2 di antara 7 tersangka disuruh minum BBM oplosan Pertalite dan Pertamax. Mendoain tukang oplos bensin di depan Ka'bah. Gue lagi umroh, gue doain gue mah nggak nyumpahin, gue mah doain, gue mau doain buat direktur utamanya Pertamina nih yang bikin ngoplos Pertamax pakai Pertalite. Lu bener-bener gue doain. Udah mah kalau mau ngisi Pertalite ngantrinya bukan main. Makanya kadang kita ngisinya Pertamax. Satu, bukan cuma buat ngindarin antrian, tapi juga biar dapat kualitas yang bagus. Malah lu plus pakai Pertalite. Ya Allah, pantesan mesin mobil orang, mesin motor orang pada rusak kebangetan lu mah. Nih gue doain nih di depan Ka'bah nih buat lu nih direktur utama. Siapa sih namanya, Patra apa siapa tuh? Gue doain lu. Ya Allah, semoga dia nih sama sekeluarganya 7 keturunan rezekinya engkau ambil ya Allah. Engkau miskinin semiskin-miskinnya orang miskin yang pernah ada di Indonesia ya Allah. Cabut rezekinya, cabut kesehatannya ya Allah, cabut semuanya yang dia punya ya Allah, cabut kebahagiaannya ya Allah, kebangetan dia ya Allah. Orang beli Pertamax ya Allah mahal-mahal, udah dioplos ya Allah, kebangetan dia ya Allah, jahatnya ya Allah. Yang dia jahatin bukan cuman orang kaya ya Allah, orang miskin yang males ngantri Pertalite juga dijahatin sama dia ya Allah. Tega bener dia ya Allah. Mana orang udah ngisi mobil bensinnya pakai barcode ya Allah, akhirnya ngisinya pakai Pertamax, ternyata yang diisi adalah Pertalite juga ya Allah. Kebangetan dia ya Allah, jahatnya ya Allah, cabut semuanya yang dia punya ya Allah, amin. Mati lu. Kalau memang Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah Pak. Hari ini juga sedang banyak menjadi pembicaraan di masyarakat soal BBM kualitas Pertamax yang dimiliki oleh Pertamina itu buruk Pak. Kalau kemarin kemudian setelah ada viral yang kasus sepeda motor macet itu, ada kasus sepeda motor macet itu, kemudian dari pihak Pertamina menyatakan setelah diuji oleh PIPB ternyata katanya itu bukan karena faktor Pertamax, tapi memang karena faktor motornya, mobilnya yang memang tidak fit begitu. Tapi harapan kami Pertamina, Pak Simon juga tidak bisa percaya begitu saja terhadap bawaan Bapak. Masa sih jutaan rakyat Indonesia kalau saya scroll di TikTok itu Pak, itu mengatakan hampir yang bahasanya sama. Mereka salah satunya mereka bilang apa Pak, ketika saya ambil garis benang merahnya, ternyata hampir semua mengatakan bahwa kualitas Pertamax ini ketika orang ngisi Pertamax milik Pertamina ini Pak, motornya berbet Pak, yang kemudian lama-lama motornya macet dan rusak. Dan ini bukan 1-2 orang Pak, ribuan. Kami minta kepada Pak Dirut, Pak Simon, di rapat berikutnya Bapak sudah menyampaikan kepada kami paparan soal ini sejujur-jujurnya. Dan kami minta tindak lanjutin itu Pak, jangan didiamkan itu masyarakatnya di media sosial itu Pak.
Maka harapan kami kalau memang Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah Pak. Kasih Petronas dulu masuk ke bangsa kita untuk bagian menghadirkan BBM murah. Buat apa kita bicara soal kedaulatan energi, tapi kemudian rakyat kita harus dijerat dengan harga BBM yang mahal, harus ditipu dengan diberikan BBM yang tidak berkualitas. Mahfud MD ungkap kunci terbongkarnya kasus korupsi di Pertamina tak mungkin terjadi jika tanpa izin presiden. Nah, dengan statement ini ada yang paham atau mungkin ada yang gagal paham? Karena banyak orang yang sengaja menggiring opini seolah-olah dikatakan bahwa korupsi ini atas dasar izin dari presiden. Nah, kan lucu gitu. Karena akhirnya di sini banyak yang berkomentar tidak sesuai dengan caption. Salah satu contoh seperti ini, berarti izin Jokowi. Nah kan lucu, sudah beliau apa-apa kok Jokowi yang disalahkan. Dan juga ada lagi seperti ini, fakta apa kata Pak Mahfud, semua korupsi atas izin Mbah Mul. Mul itu yang dimaksud Mbah Mulyono atau Jokowi lagi. Hei kalian yang otak-otaknya tuh tolol ya, yang nggak paham sama narasi atau caption yang tertulis di sini, coba kalau semisal mau berpendapat atau berkomentar dipahami dulu. Yang dimaksud atas izin dari presiden ini itu adalah pengungkapan korupsinya, bukan izin korupsinya. Oke, para orang-orang tolol. Jadi yang lebih smart sedikit kalau semisal mau berpendapat. Kejaksaan Agung tidak akan seberani itu kalau tidak mendapat izin dari presiden. Oleh sebab itu, saya juga mengapresiasi bahwa presiden membiarkan Kejaksaan Agung itu bekerja. Apapun motif, kalau ada motif politik ya terserah, tapi hukum tegak seperti itu. Dan itu mungkin sebuah permulaan dari langkah-langkah yang untuk selanjutnya akan dilakukan.